وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ذوil ilmi wal irfan amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ade Sutarsa SPD, Al-Ustaz Bapak Boy Supriyatna, Bapak-bapak Pak Ustadz Leban SPDI, Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim saya kepada para jamaah. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, yang mana 4 tahun kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Iya. Ini kaitannya dengan COVID terus nggak nyambung Pak. Jadi dengan COVID terus nggak nyambung, saat itu halangan kita adalah adanya COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka taklim. Kita saling mengingatkan, saling mengisi untuk memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan menambah ilmu dan menambah iman kita sehingga amal yang kita makin baik. Rahmat dan salam kita sanjungkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat dan sebagai suri toladan bagi kita sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu Pak Ustadz Ade Sutarsan ke rumah minta supaya nyambung kembali silaturahmi kita. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun Pak, sudah pensiun sehingga waktu insya Allah ada. Tapi dipikir-pikir setelah pensiun justru malah nambah sibuk Pak. Iya, nambah sibuk. Ya istilah ngomong ini bukan pamer tapi tahanuk nikmat. Jadi orang tidur, bangun tidur, pergi kemana digaji Pak. Jadi nggak pakai kerja digaji. Jadi ya alhamdulillah. Untuk itu kalau kita ngaji seperti ini ya nggak usah digaji. Orang saya sudah digaji sama pemerintah lewat Allah Subhanahu wa taala, memberikan rezeki lewat pemerintah gitu Pak. Jadi ya. Jadi alhamdulillah kita nyambung kembali. Dan kemarin ya, dari obrolan Pak Ustadz Ade Sutarsan sama saya, kiranya menyambung dengan tafsir Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuan kita menyajikan tafsir Al-Quran ini, setidak-tidaknya kalau kita membaca Al-Quran itu kita terbayang apa yang kita ucapkan. Oh ini maksudnya ayat ini seperti ini, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi kita terbayang. Seperti kita sholat, kita nggak ngerti artinya apa yang kita ucapkan, tapi nggak ngerti artinya. Sah nggak Pak? Sah nggak? Sah kan? Sah. Tapi kekhusyuannya berbeda Pak. Berbeda. Ngerti artinya dengan tidak mengerti artinya, ini kemantapan hatinya berbeda. Seperti wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini di hati ini terucap, aku ungkapkan, aku hadapkan kehidupanku wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan zat yang menguasai langit dan bumi. Ini artinya jadi
kalau kita mengerti artinya jadi beda. Kekhusyuan kita berbeda, termasuk kita membaca Al-Quran. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, tradisi kita setiap malam Jumat kan membaca surat Yasin. Ya Pak ya, membaca surat Yasin. Kalau orang Jawa membaca surat Yasin bolak-balik dibaca namanya yasinan. Kalau di sini apa Pak? Sama ya, yasinan juga. Yasinan berarti yang membaca surat Yasin. Apa boleh? Loh, itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, membaca surat Yasin dibilang bid'ah, ya salah, keliru. Orang itu membaca Al-Quran kok bid'ah? Likulli syai'in qalbuhu. Tiap segala sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani wa huwa suratul Yasin. Sedangkan hatinya Al-Quran itu, jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Jadi kalau setiap malam Jumat kita membaca surat Yasin, itu adalah suatu keutamaan. Banyak sekali bapak-bapak hikmah dari surat Yasin itu. Seperti baginda Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u mautakum. Bacalah Iqra'uhu mautakum, bacalah Al-Quran itu. Ini kembali pada surat Yasin. Mautakum pada saudara-saudara kamu yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau ada orang mau meninggal, dibacakan surat Yasin itu, insya Allah lepas rohnya dari anggota tubuhnya ini akan lebih mudah. Makanya itu nggak salah. Ada orang mau meninggal, panggilin ustaz suruh membaca surat Yasin, nggak salah. Dan itu memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perintah Rasulullah, perintah Allah dan perintah Rasulnya apabila dilaksanakan menjadi nilai ibadah. Seperti tahlilan ya, tahlil, membaca tahlil orang Jawa tahlilan gitu ya. Kalau sini apa Pak? Sama. Padahal itu juga tahlilan dari kata halaka yahilu tahlilatan. Artinya apa? Membaca kalimat-kalimat thayyibat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan kalimat thayyibat, nilainya luar biasa Pak. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini arus goyang Pak. Tiang arus goyang. Begitu goyang, penduduk langit teriak, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada apa nih? Begitu malaikat Jibril lihat, tiang arusnya goyang. Akhirnya tiang arus, malaikat Jibril berkata, ya Amud, kun, wahai tiang, diam kamu. Tiang menjawab apa? Bagaimana aku akan diam sedangkan Allah belum mengampuni dosa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana? Akhirnya Allah menjawab, aku ampuni dosa yang mengucapkan kalimat itu. Baru tiang itu diam Pak. Jadi pahalanya luar biasa. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pahalanya luar biasa. Dalam kitab kecil, kalau nggak salah kitab Tangkikul Fail, Tangkikul Fail itu la yasilu bi kalimat la ilaha illa bi Muhammadur Rasulullah. Tidak sah ucapan kalimat la ilaha illallah kecuali dibareng dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita zikir, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalimat
past tense. Kalimat past tense artinya kalimat kepastian. Jadi begitu ngucapin la ilaha illallah, rohnya dicabut langsung pindah ke surga, Pak. Luar biasa kan, Pak? Nah, siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya? Ya orang yang sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak biasa Mbak mengucapkan itu ya sulit. Jadi orang mau meninggal itu yang diucapkan apa yang tiap saat, yang tiap hari diucapkan. Kalau yang tiap hari diucapkan kalimat-kalimat kasar, yang mau meninggal ya kalimat yang kasar itu yang diucapkan. Tapi kalau kalimat-kalimat thayyibat semacam itu, ya kalau mau meninggal itu yang diucapkan. Baginda Rasulullah SAW 13 tahun Pak di Mekah. Untuk apa? Untuk memantapkan agar orang mengucapkan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah. 13 tahun Pak ngajarin kalimat la ilaha illallah. Kalau kita kan nggak pakai 13 tahun sudah mengucapin terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini baru mukadimah Pak. Nah di sini kemarin sepakat sama Pak Ustadz Ade kita akan membahas surat Yasin, karena surat Yasin setiap malam Jumat setidak-tidaknya 1 pekan minimal sekali kita baca. Syukur-syukur tiap malam dibaca Pak. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang membaca surat Yasin di malam hari maka dia diampuni dosanya. Kemudian dipermudah rezekinya, dipermudah segala urusannya, diampuni segala dosanya, dan diluaskan alam kuburnya apabila telah meninggal dunia. Enak ya Pak ya? Padahal bacanya kan gak terlalu rumit ya Pak ya. Baik Bapak-bapak, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, lidunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan faya ila al-qani fahum muqmahun, wa ja'alna min baini aydihim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. 9 ayat cukup panjang. Yasin, kalau di dalam tafsir Jalalain ini hanyalah Allah yang mempunyai maksud dan tujuan surat Yasin ini. Jadi kita tidak bisa mengartikan apa itu Yasin. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, ini sumpahnya Allah. Kalau kita sumpahnya wallahi, tallahi, billahi. Jadi ada 3 namanya huruf qasam. Huruf qasam itu huruf untuk bersumpah. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, tallahi juga demi Allah. Jadi kalau kita bersumpah tallahi boleh ya. Billahi boleh, demi Allah. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Nah kita bersumpah harus dengan nama Allah, nggak boleh dengan nama yang lain. Demi bapakku, demi anakku nggak boleh, demi istriku nggak boleh, demi guruku nggak boleh. Harusnya demi Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan kalimat-kalimat atau makhluknya, seperti wattini wazaitun, demi watin, demi zaitun, dua zaitun, wasyamsu wal qamar, demi matahari, demi bulan. Yang boleh bersumpah seperti itu Allah. Kalau kita nggak boleh demi matahari, nggak boleh.
Kita bersumpahnya apa? Wallahi, demi Allah. Gitu. Nah ini Allah bersumpah wal Quran, demi Al-Quran, Al-Hakim, yang bijaksana, Al-Hakim, yang memiliki banyak sekali hikmah. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalina, benar-benar golongan para rasul, ala siratin, atas, menunjukkan atas jalan mustaqimin yang lurus. Tanzilal azizi, ini nggak boleh diputus Pak, mudhof ilaih. Tanzilal azizir rahimi, yang diturunkan al azizi oleh Allah yang maha perkasa, ar-rahimi, maha penyayang. Untuk apa Al-Quran itu? Ditundiro, untuk kamu memberi peringatan kauman pada suatu kaum, ma'undiro, yang belum pernah diberi peringatan, aba'uhum, oleh bapak-bapak mereka, fahum, maka mereka itu ghafiluna, termasuk golongan orang-orang yang lalai. Laqad haqqal qalu, laqad haqqa, sungguh benar, sungguh terlaksana al-qaulu, yaitu ucapan Allah, janji Allah, keputusan Allah, ala aksarihim, atas banyaknya manusia mereka, fahum, maka mereka itu la yu'minuna, tidak beriman. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan, fi anaqihim, di dalam leher mereka, aghlalan, yaitu belenggu-belenggu, fahya, maka dia tangannya, ilal alqani, menengadah ke atas, ilal alqani, kepada dagunya. Jadi tangannya nempel di dagu ini Pak, karena di belenggu lehernya, tangannya menempel di dagu begini. Kemudian fahum, maka mereka itu mukmahuna, menengadah ke atas. Ini nanti kita uraikan satu-satu. Waja'alna, dan kami jadikan mimbaini aidihim, dari depan mereka, saddan, yaitu dinding, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, saddan, dinding, fa'aghsyainahum, maka kami tutup mereka, fahum, maka mereka itu la yubsiruna, tidak bisa melihat. Sampai di sini dulu Pak. Yasin tadi, bahwa kalimat Yasin ini hanyalah Allah yang mengetahui, dan baginda Rasulullah SAW tidak berkenan untuk menguraikan kepada para sahabatnya. Wal Qur'anil Hakim, yang mana surat Yasin ini termasuk surat Makkiyah, yaitu turun di Mekah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, yang mana kaum kafir Quraisy, orang-orang Arab, bangsa Arab, tidak mau menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa Al-Quran ini benar-benar mempunyai hikmah yang banyak, mempunyai hikmah yang luar biasa. Hikmah itu pelajaran-pelajaran berharga Pak. Jadi Al-Quran ini mempunyai pelajaran yang sangat berharga, mengajak umat manusia beriman, mengajak umat manusia berbuat baik. Sehingga Allah bersumpah dengan Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka laminal mursalin, Nabi Muhammad menegaskan wahai Muhammad. Innaka, kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan ya Muhammad, wahai Muhammad. Innaka, sungguhnya engkau
Kalau tafsir Jalalainnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau laminal mursalin, benar-benar menjadi golongan para rasul. Jadi bangsa Arab saat itu walaupun mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu as-siddiq, orang yang dapat dipercaya, tidak pernah dusta, tapi begitu Nabi Muhammad mengumandangkan, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka secara terang-terangan menolak kalimat la ilaha illallah, karena mereka dari nenek moyang mereka sudah terbiasa menyembah berhala-berhala. Walaupun kalau mereka ditanya siapa yang mencipta alam semesta ini, mereka menjawabnya Allah. Siapa yang menciptakan kalian semua? Mereka menjawab Allah. Tapi kenapa kalian menyembah berhala? Alasan mereka, ajaran nenek moyang melalui berhala ini bahwa Allah ada di sini. Ini sehingga Nabi Muhammad SAW 13 tahun untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah tidak berhasil di kota Mekah. Maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah, yang mana tadinya namanya kota Yasrib. Nah, kemudian ini ditegaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ala siratim mustaqim, untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, tauhidnya benar, imannya benar, imannya murni, menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang selalu mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Al-Quran itu Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Keperkasaan Allah tidak ada batasnya, kekuasaan Allah tidak ada batasnya, tetapi Allah maha penyayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sifat Allah itu Ar-Rahman artinya maha pengasih. Allah tidak pilih kasih, ngasihnya. Mau beriman, mau tidak beriman tetap dikasih. Contohnya itu Pak, orang-orang yang tidak beriman, yang berbuat maksiat, hartanya kadang-kadang malah lebih banyak. Kenapa? Karena nggak ada rem. Mau nyolong, mau ngerampok, mau korupsi, itu nganggapnya sah-sah saja. Ini adalah rezeki kita, rezeki atas alasannya ini adalah rezeki atas perjuangannya katanya. Sehingga orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak ibadah, ini mereka kadang-kadang mempunyai rezeki yang melimpah, emasnya sampai segudang gitu Pak. Iya, mobilnya satu orang lebih dari 10. Kalau dipikir buat apa ya? Buat apa ya? Kalau sekeluarga mobil satu atau dua, ya mungkin Pak masih wajar ya, masih wajar. Pak Ustaz aja berapa mobilnya? Satu cukup ya, satu cukup. Ya kalau saya ditanya Pak, itu kok mobil kok banyak? Ya mobil kebutuhan, jadi kebutuhan. Nah kalau anak saya pergi, nah kalau mobilnya cuma satu, saya mau pergi gimana? Jadi kebutuhan saja, bukan buat pamer, bukan kebutuhan. Nah kalau orang yang seperti itu Pak, Ar-Rahman tadi, Allah maha pengasih. Jadi kita nggak usah silau, nggak usah heran. Lah itu nggak ibadah, nggak pernah puasa, tapi kok rezekinya banyak, berarti Allah nggak adil. Bukan begitu. Karena
ada suatu hadis qudsi yang mengatakan, seandainya dunia ini ada manfaatnya sebesar manfaat sayap nyamuk, maka dunia ini tidak aku berikan kepada orang kafir. Karena dunia ini dianggap nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dianggap sampah, Pak. Makanya orang-orang kafir, kalau orang-orang nggak beriman, kalau dikasih rezeki banyak, karena itu sampah, Pak. Nah, kalau orang beriman, rezekinya cukup saja, karena itu sampah sekedar ya kalau sapi makan sampah bagaimana sih, Pak? Kan sekedar supaya nyambung hidup aja. Hidup kita cukup sederhana, nggak berlebih-lebihan. Kalau kita punya mobil banyak itu kebutuhan, bukan berlebihan. Tapi kalau orang tidak beriman, itu suatu kebanggaan. Kalau kita punya harta banyak, kita syukuri. Punya mobil banyak, punya harta yang melimpah, kita syukuri. Tapi kalau orang nggak beriman, kalau punya harta banyak itu suatu kebanggaan. Nah, di sini Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Siapa yang disayang? Hanya orang beriman, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk litundhira, agar kamu memberikan peringatan. Siapa yang memberikan peringatan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Kauman, pada suatu kaum bangsa Arab. Bangsa Arab. Kauman adalah suatu kaum bangsa Arab, yang mana bangsa Arab itu ma'undhira aba'uhum, yang belum pernah diberi peringatan oleh bapak-bapak mereka. Jadi nenek moyang mereka dari Bani Hashim, itu namanya di zaman jahiliyah, itu bapak-bapaknya nggak pernah memberikan peringatan untuk berbuat baik, yang mana turun-temurun mereka berbuat maksiat, mereka berbuat onar, hukum riba yang berlaku, dan mereka menyembah berhala. Termasuk Abdul Muthalib mempunyai anak yang dikasih nama Abdul Uzza. Abdul Uzza, Uzza itu kan nama berhala. Lata, Manat, Uzza itu nama berhala. Jadi bapak-bapak kalau punya cucu jangan kasih nama Uzza, jangan kasih nama Lata, Uzza, Manat, jangan ya, karena itu nama-nama berhala. Lah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, itu memberi nama anaknya, namanya Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abdul Uzza itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Kalau Abdul Muthalib nama aslinya siapa, Ustaz? Ya? Iya, pada belum tahu ya. Pak Ustaz Riman belum tahu, berapa tahun kita nggak ketemu, Pak Ustaz Riman. Saya kangen dengan bacanya nih ya. Kalau jadi imam, aduh enak bacanya. Nama Abdul Muthalib itu namanya Syaibah, Pak. Jadi waktu kecil baru lahir itu ada tumbuh ubannya, kasih nama Syaibah. Sama bapaknya, sama Hashim, kasih nama Syaibah. Tapi bukan Syaibah yang dinyanyi ya Syaibah, bukan itu ya. Syaibah itu uban ya. Nah, Syaibah itu uban karena anaknya cerdas, pemberani, umur 4 tahun hilang, Pak. Itu anak hilang, pergi kemana gitu. Begitu ada orang berburu, lihat ada anak kecil di gunung, pulang, panggil, pulang. Kamu siapa? Syaibah. Syaibah siapa?
Ya Saibah gitu. Ya berani juga. Saibah siapa? Ya Saibah. Waduh, ini Saibah ini anak siapa ya? Akhirnya dibonceng sama Muthalib. Ini yang menemukan Muthalib. Dibonceng pakai kuda. Wah, ini supaya tahu siapa anaknya ini anak siapa, udah bawa ke Ka'bah aja. Jadi kalau ada apa-apa hilang, ada apa-apa itu mereka dikunjungi selalu ke Ka'bah, pusatnya ke Ka'bah. Jadi kalau ke Ka'bah itu orang-orang kan ramai pada datang pagi dan sore, siang pada datang. Nah, begitu Muthalib bonceng anaknya gagah, 4 tahun sudah gagah Pak. Begitu dibonceng, orang pada teriak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib artinya hambanya Muthalib, budaknya Muthalib. Akhirnya bapaknya memberikan nama Abdul Muthalib. Nama aslinya Saibah. Nah, begitu punya anak 13, diantaranya itu Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, karena dia ahli retorika. Kalau berpidato itu berapi-api, kasih nama Abu Lahab, bapak yang berapi-api kalau bicara. Nah, itulah nanti kalau diperpanjang nanti sampai ke Nabi Muhammad panjang Pak. Kembali ke sini Pak, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang mana kaum mereka itu belum pernah diberi peringatan oleh bapak-bapaknya, sehingga mereka ghafil, mereka lalai terhadap dirinya sendiri, lalai terhadap Tuhannya, siapa sebenarnya Tuhan mereka. Nah, ini awal mulia untuk bangsa Arab. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini tidak semata-mata untuk orang Arab saja, tapi rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu Muhammad, wa ma arsalnaka, tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali agar kamu membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi nggak cuma untuk bangsa Arab aja. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Salomo, Nabi Nabi Samuel, ini semuanya adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel saja, nggak untuk orang Indonesia. Jadi Nabi Isa Al-Masih membawa ajaran yang disebut ajaran Nasroniyun, bangsa Nasrani. Bangsa Nasrani artinya bangsa yang mengikuti Imam Nasrani. Imam Nasrani itu siapa? Nabi Isa Al-Masih. Karena Nabi Isa Al-Masih waktu kecil pernah tinggal di suatu tempat yang disebut Kampung Nasiro, jadi disebut Imam Nasrani. Kalau Pak Ustadz Ade tinggalnya di Ciketing Asem, disebut Imam Asem, begitu Pak. Ya bukannya yang asem, bukan gitu. Imam Asem atau Imam Ciketing. Nah, Nabi Isa Al-Masih tinggal di Nasiro, disebut Imam Nasrani. Pengikut Imam Nasrani disebut Nasroniyun, bangsa Nasrani. Jadi bukan agama Pak. Yahudiyun, bangsa Yahudi, bukan agama Yahudi. Nasroniyun bukan Nasroniyun itu bangsa Nasrani, bukan agama Nasrani. Bisa ya? Belum. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh benar keputusan dari kaul, yaitu ucapan atau firman-Nya Allah itu sungguh benar. Janji Allah, keputusan Allah itu benar adanya. Ala aksarihim fahum la yu'minun. Atas mereka itu orang-orang jahiliyah, orang-orang bangsa Arab, kebanyakan mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Memang sudah
sudah sejak zaman azali sudah ditetapkan oleh Allah, bangsa Arab itu bukan orang beriman, kebanyakan bukan orang beriman. Jadi orang-orang Mekah itu saat itu bukan termasuk banyak yang ditetapkan oleh Allah tidak menerima keimanannya. Di mana inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan fi a'naqihim, di leher mereka itu aghlalan. Ini istilah Pak, bukan sebenarnya ya, bukan sebenarnya, tapi ini gambaran orang-orang Arab itu mukanya mendengangak ke atas. Kenapa? Jadi mereka seolah-olah di lehernya ini ada belenggu, belenggu yang melilit leher begini terus Pak, sampai tangannya juga kelilit ke atas, sehingga ini leher tidak bisa nengok ke kanan, tidak bisa nengok ke kiri, tidak bisa nengok ke bawah, dengangak begini terus. Ini gambaran siapa? Orang yang tidak mau menerima, nggak mau menerima ajaran-ajaran dari orang lain, menunjukkan orang yang sombong. Jadi orang-orang Arab itu pada saat itu termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak mau menerima ajaran daripada orang lain, tidak mau menerima ajaran-ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka hatinya sangat keras, fi qulubi maradun fazadahumullah maradun. Hati mereka keras, hati mereka itu berpenyakit. Sehingga apa? Mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran selain daripada nenek moyangnya. Jadi kalau orang keras, orang yang tidak mau menerima ajaran orang lain, gak mau mendengarkan orang lain, jadi apa yang diterima oleh bapaknya, oleh gurunya itu dianggap yang paling benar. Ini adalah orang sombong. Orang yang merasa paling benar, batarul haq, tidak mau menerima atau menolak suatu kebenaran, dianya merasa paling benar, paling baik, paling beruntung. Ini adalah orang sombong. Digambarkan oleh Allah itu lehernya terbelenggu, tidak bisa melihat kanan, tidak bisa melihat kiri, nggak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, sehingga dia mendengangak ke atas, merasa bangga, merasa paling benar, paling baik. Jadi orang yang merasa paling benar, paling baik itu termasuk orang yang sombong, gitu Pak ya. Makanya kita setiap saat ada pengajian seperti ini, taklim setiap malam Senin, terus malam apa lagi Pak Ustaz? Malam Jumat, malam Minggu ya. Ya ada taklim. Ini kita hadiri Pak. Untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita, supaya keimanan kita bertambah, iman kita jadi subur, amaliyah kita makin baik. Jangan merasa ibadah kita ibadah yang paling benar, jangan. Tapi kita perbaiki terus agar ibadah kita makin baik. Fahum muqmahun, mereka itu menengadah ke atas, nggak mau melihat ke bawah. Jadi orang yang nggak mau melihat ke bawah itu adalah orang sombong, meremehkan orang lain, merasa paling benar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini juga istilah gambaran bahwa kami jadikan antara depan mereka saddan dinding, wa min khalfihim, belakang mereka saddan dinding, fa aghshaynahum, kami tutup mereka, fahum la yubsirun. Jadi mereka sudah tertutup hatinya tertutup. Ibarat orang sudah depannya dinding, belakangnya dinding, nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau orang punya rumah
kanannya, depannya ditembok, belakangnya ditembok sama orang, samping kanan ditembok, samping kiri ditembok, mau kemana Pak? Nggak mau kasih jalan. Orang pada nggak mau ngasih jalan, kenapa? Karena dia nggak mau ngasih jalan ke orang lain. Maka kita nggak boleh seperti itu Pak, nggak boleh. Nah, fahum layub sirun, mereka itu tidak bisa melihat kebenaran. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka dengan bangganya, dengan sombongnya tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Mereka membanggakan dengan anaknya yang banyak, dengan hartanya yang banyak, dengan pandainya mereka bersyair dan sebagainya. Maka ini menjadi pelajaran kita agar kita selalu menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, nasihat-nasihat orang lain, kita selalu menerimanya. Sampai di sini Bapak-bapak ada pertanyaan, silakan. Termasuk ini juga ya, orang yang kemauannya paling diturutin deh, karena termasuk juga ya. Nah, iya. Orang yang kemauannya selalu diturutin, iya, kepengen diturutin, tapi nggak mau tahu dengan urusan orang lain, ya termasuk. Ya, jadi ya makanya kita sebaik-baik orang adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Selalu nasihati dalam kebenaran dan kebaikan dan selalu sabar. Sabar di sini apa? Sabar di sini mau menerima usulan orang lain. Kalau ditentang usulannya juga kita sabar. Oh barangkali ini belum pas untuk orang lain, kita terima. Kalau bahasa sananya, kalau orang Jerman bilang legowo gitu Pak. Legowo itu mudah menerima orang lain, sabar. Itu Pak ya. Ada lagi Pak? Silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya silakan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kalau sholat tanpa mengetahui artinya hukumnya tetap sah. Nah terus kalau membaca Quran saya sendiri kan nggak tahu itu artinya apa, cuma baca aja hukumnya itu gimana dan apa. Ya baik, bagus Pak pertanyaannya. Sholat nggak mengetahui artinya tetap sah. Yang penting pakai bahasa Arab ya Pak ya. Kita baca Al-Quran banyak yang tidak paham. Padahal Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Bagaimana akan menjadi petunjuk sedangkan kita nggak mengerti artinya? Maka kita selalu berusaha. Sekarang kan sudah banyak terjemahan Pak. Jadi kita berusaha untuk mengetahui artinya. Bagaimana kalau tetap nggak mengerti artinya? Ya tetap mendapat pahala. Bikulli harfin, setiap huruf itu tiap-tiap huruf itu 2 pahala. 1 pahala 10 kebaikan. Jadi membaca Al-Quran, hadisnya saya agak lupa Pak. Tapi konteksnya artinya gini Pak. Orang yang membaca Al-Quran dengan tertegun-tegun, boro-boro ngerti artinya Pak, hurufnya aja tertegun-tegun karena belum lancar. Yasin wal Qur'anil hakim innaka la minal mursalin. Jangan dibaca ya asin Pak. Kan tulisan artinya kan ya Yasin. Ada yang baca ya asin gitu ya. Jangan Yasin. Hanya double berarti panjang. Orang yang membaca Al-Quran karena belum lancar tertegun-tegun, dia mendapatkan 2 pahala tiap huruf. 1 pahala 10 kebaikan, berarti 2 pahala 1 huruf berarti 20 kebaikan. Kalau yang lancar, orang yang lancar membaca Al-Quran, ma'al kiromil baroroh, nanti dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi dan rasul. Kelasnya kelas VIP Pak. Kalau kita yang lancar baca Al-Quran, mengerti artinya, mengerti maksudnya, itu akan dimasukkan ke surga dengan para nabi dan rasul. Tapi kalau nggak ngerti sama sekali, jangankan ngerti, orang bacanya aja tertegun-tegun, itu satu huruf 2
dua pahala. Jadi jangan putus asa Pak. Tetap kita baca, pagi baca, sore baca, berapa aja. Syukur-syukur bisa beberapa ain. Syukur-syukur satu hari satu juz itu lebih bagus lagi, gitu, Pak ya. Jadi tetap dapat pahala. Terima kasih. Yang lain juga nggak apa-apa gitu, biarin. Iya. Penting masuk ke sono. Iya, ya syukur-syukur ya kita tetap usaha untuk mengerti. Biarin ke Yang lain silakan Pak. Ini bapak-bapak, saya di sini jadwalnya itu malam Senin minggu pertama dan minggu kedua. Kalau malam Ahad saya di Almunia, kalau malam ya Al-Mukmin ya, Al-Mukmin. Rodo minggu ketiga dan minggu keempat. Kalau malam Jumat memang saya nggak mau keluar Pak, ya khusus di tempat saya sana karena perlu sekali. Jadi Pak ya, berarti pekan depan saya nggak kesini, pekan depan saya di Rodo ya Pak Ustaz. Boleh ya? Ya. Cukup ya Pak? Cukup, terima kasih dan mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.